Jadi bener, iya bener Tuhan menegur saya gitu loh. Assalamualaikum semuanya. Saya Sri Wuryani, biasa dipanggil Mbak Wuri. Saya punya usaha jahit, sudah merintisnya sejak sebelum menikah. Cuman untuk fokus itu setelah menikah, kemudian sambil momong anak di rumah menghasilkan uang. Itu intinya adalah berusaha dari rumah dan menghasilkan uang dan merawat anak-anak. Kemudian saya kembangkan di bidang herbal. Kebetulan ngepasi anak saya sedang sakit dan bolak-balik ke rumah sakit. Akhirnya saya berpikir masih kecil, terlalu banyak bahan kimia itu kan kasihan. Setelah sembuh dengan produk ini, saya akhirnya membuka toko untuk produk herbal. Usaha jahitnya sejak 2012 saya awal-awal di Jogja di sini. Dulu saya waktu remaja pengen jadi polwan, Pak. Cuman untuk biayanya orang tua kebetulan lagi nggak ada karena keluarga banyak, harus bagi-bagi biaya. Akhirnya setelah lulus saya merantau dulu ke Singapura, jadi TKW 3 tahun. Pulang saya pengen kuliah, cuman begitu pengen kuliah saya sudah punya duit, tidak boleh, harus membantu bayar utang orang tua. Akhirnya saya berpikir uang tabungan saya harus saya gunakan untuk ilmu keahlian di masa depan saya. Akhirnya saya mengambil kursus jahit karena sisa uang saya sedikit, untuk kuliah nggak ada. Yang paling pas adalah kursus jahit. Saya langsung membeli mesin jahit dan saya usaha fokus di situ beberapa bulan. Kemudian merantau lagi ke Sumatera. Di Sumatera malah mengajar, Pak, nggak usaha jahit, malah menekuni bidang yang lain. Ketika itu tahun 2007 saya usaha herbal, produknya dari Amerika. Di situ saya mengalami dalam tanda petik bangkrut gitu, Pak. Jadi saya punya banyak utang. Di situ angsuran harus jalan karena uang yang saya pakai untuk modal itu adalah uang pinjaman dari bank. Jadi setiap bulan saya harus mengangsur. Sedangkan pendapatan saya sangat berkurang. Itu karena ada macam-macam masalah, sehingga saya benar-benar drop. Nah, di situ memang keuangan kacau, kondisi saya juga kacau. Terus karena saking kacaunya mungkin ya pikiran saya juga kacau, terjadi kecelakaan. Jadi semuanya, di satu sisi badan saya juga tidak sehat, keuangan nggak sehat, usaha juga nggak sehat. Itu masa-masa terendah saya. Dan untuk bangkitnya itu saya berpikir, kenapa bisa seperti ini ya? Apakah saya kurang bersyukur ya? Dalam masa-masa terpuruk, badan sakit, nggak bisa kemana-mana, saya buka Al-Quran, ketemu surat Ar-Rahman. Di situ Wabi ayyi alai robbikum matukadziban. Saya menghitung berapa kali itu, Pak. Saya tuh heran. Jadi bener, iya benar Tuhan menegur saya gitu loh. Tuhan menegur saya dengan kecelakaan, sehingga saya tidak bisa kemana-mana, dan akhirnya saya memang harus kembali ke Al-Quran gitu.
dari situ saya memang, oh iya, ini teguran dari Allah dan aku harus memperbaiki semuanya. Tuhan sudah ngasih saya banyak, cuman mungkin saya kurang berterima kasih gitu loh. Motivasinya adalah hidup itu adalah waktu. Sedangkan waktu itu terus bergerak dan sekali waktu bergerak dia akan meninggalkan kita, sedangkan usia kita semakin berkurang dan kita tidak akan bisa kembali menjadi muda lagi. Di saat muda, manfaatkan untuk menjadi lebih baik. Belajarlah sebanyak mungkin yang kamu bisa. Ketika kamu menjadi seorang yang pandai, itu adalah hal yang bisa kamu manfaatkan di masa depanmu, dan siapa tahu itu nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu bangkit saya, sehingga ya Allah, aku harus bisa gitu Pak. Pesan-pesannya untuk kaum muda yang sudah menikah atau yang belum menikah. Saya menikah di usia 30 Pak. Jadi di masa-masa antara 25 sampai 30 itu saya lagi terpuruk dalam utang. Saya manfaatkan itu untuk pertama membayar utang saya, kedua mengasah skill saya semakin menjadi oke. Kemudian di saat saya belum menikah itu memang banyak bulian macam-macam. Tapi kembali lagi, orang boleh membuli saya apapun itu, tapi saya tidak wajib untuk memasukkan semua bulian itu ke dalam hati saya. Saya mengambil intisari dari bulian itu untuk menjadi pemantik semangat dalam hidup saya.